silakan langsung menuju bank terkait untuk menyampaikan keberatan dan mengajukan restrukturisasi terkait cicilan yang di Halo sahabat Harmoni, saya tadi baca berita lagi viral gitu ya. Ada seorang laki-laki yang menuliskan di akun Facebooknya tentang gaji 20 juta itu kecil, rakyat kecil gajinya 20 juta dan kondisinya berat karena ada cicilan rumah, ada cicilan mobil sehingga sisanya hanya 500.000 untuk makan, yang itu nggak cukup untuk beli susu gitu ya. Ini menarik ya, karena memang ini menjadi viral dan yang terkenal sih orang yang bicara itu ya. Tapi ini menjadi sebuah problema hampir banyak orang sebenarnya, bahwa kadang kita memprediksikan kita ke 20 juta oke lah cukup kalau kita cicilan 9.500.000. Tapi memang kenyataannya hidup ini kadang-kadang ada hal yang nggak diduga, ada hal-hal yang nggak terduga. Maka apa yang perlu kita lakukan? Satu pesan utama saya adalah menghadapi tantangan yang begitu dinamis dan gak terduga itu, maka penting untuk kita menjadi pribadi yang resourceful, pribadi yang berdaya, bukan menjadi pribadi yang mengeluhkan dengan pemerintah, mengeluhkan dengan keadaan, menyalahkan COVID, menyalahkan apapun itu. Karena jika minta baksos misalkan ya mohon maaf, ada banyak sekali orang-orang yang untuk makan itu kesusahan, yang gajinya 5.000 bahkan kurang, maka akan banyak banget yang butuh dibantu. So alangkah lebih bijak, alangkah lebih baik, alangkah lebih luar biasa kalau kita menghadapi tantangan, kita berfokus kepada resourceful, berdaya. Kita berfokus kepada apa yang bisa kita lakukan dan berbuat daripada menyalahkan pihak lain. So, bagi kasus seperti ini apa yang bisa dilakukan? Ada yang pertama yang sudah diumumkan sebenarnya juga oleh Presiden kita Bapak Jokowi, menyampaikan bahwa bank direkomendasikan membantu para nasabahnya yang mengalami kesulitan. Dalam hal ini bank melakukan restrukturisasi terkait pembiayaan, terkait cicilan. Maka bank itu sekarang ada servis, ada fasilitas untuk merestrukturisasi itu. Nanti cicilannya akan dikurangi dan mungkin bulannya akan diperpanjang. Itu dilakukan oleh berbagai bank. Maka silakan yang mengalami hal ini bisa mengajukan ke bank terkait untuk mengajukan keringanan cicilan. Dalam hal ini keringanan bukan berarti dipotong cicilannya, tapi ditangguhkan. Jadi besar cicilannya akan dikurangi dan pengurangan itu akan ditangguhkan ke bulan-bulan berikutnya. Tapi ini bisa. Maka saran saya, kondisi seperti Bapak tadi di Facebook, silakan langsung menuju bank terkait untuk menyampaikan keberatan dan mengajukan restrukturisasi terkait cicilan yang dikerjakan. Yang kedua adalah melakukan manajemen prioritas. Apa itu manajemen prioritas? Dalam kondisi krisis tantangan seperti ini, mau nggak mau kita harus prioritas. Maka yang tidak urgent lepas, mobil tidak urgent lepas, jangan ditahan. Kecuali memang punya tabungannya cukup sampai corona ini selesai. Jika tidak, lepas. Jangan ego. Seringkali kita terjebak oleh ego kita, oleh keinginan-keinginan kita. Maka perlu kita petakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Untuk basic, seperti makan itu paling butuh. Bila perlu, terpaksa, rumah juga bisa dijual. Membeli rumah yang lebih murah atau kontrak dulu. Penting untuk manajemen prioritas. Jangan sampai ego kita, jangan sampai gengsi kita menyengsarakan kita. Itu yang paling penting. Maka dari ini penting saya sampaikan bahwa
Ayo kita semua untuk menjadi pribadi bangsa Indonesia yang hebat, menjadi pribadi bangsa Indonesia yang berdaya, menjadi pribadi bangsa Indonesia yang resourceful, yang berdaya, mampu mengkondisikan segala tantangan. Karena kalau kita menyalahkan tantangan, kalau kita menyalahkan cobaan, kalau kita menyalahkan ujian, kita nggak pernah bisa naik kelas. Karena ujianlah yang membuat kita naik kelas, karena tantanganlah yang membuat kita menjadi pribadi hebat. Maka ayo, yang bisnisnya susah, cari solusinya, cari alternatif sumber pendapatan. Saya di Harmonyland ketika dapat info ada COVID 2 Maret, tanggal 10 Maret, saya langsung mengumpulkan seluruh leader bisnis di Harmonyland Group. Saya sampaikan ke semuanya bahwa ini krisis, ini pandemi akan terus bertumbuh. Maka ayo kita prepare, ayo kita cari solusi. Maka waktu itu saya melakukan 7 kebijakan perusahaan terkait tahan segala biaya yang nggak perlu, ya, buang segala aktiviti yang nggak berdampak kepada pendapatan. Itu kita breakdown semuanya. Sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin keluarga, penting untuk kita menjadi pribadi apa? Yang resourceful, yang berdaya, menjadi teladan bagi istri dan anak-anak kita, menjadi sosok yang menggerakkan, membangun, membentuk, mewujudkan keluarga yang harmoni. Jika ada masalah, tidak perlu berkuar-kuar di media. Jadilah teladan yang baik, dan silahkan konsultasikanlah segala permasalahan properti Anda kepada Harmonyland. Tim properti konsultan kami siap membantu memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk tantangan-tantangan properti Anda. Bersama Harmonyland, kita wujudkan, kita dukung, kita dorong, kita bentuk keluarga yang harmoni. Akhir kata, Harmony Life start here.